Shalom jemaat Tuhan, kita sangat bersyukur kita dapat bersama-sama lagi di dalam kebaktian online pada pagi hari ini. Kita sangat bersyukur karena berkat Tuhan dan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita sangat baik di dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati untuk datang pada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, amin. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku, yes Lord, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, ya Lord, baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu di sepanjang
sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan. Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan sekali lagi kita masih dipertemukan di dalam kebaktian online kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, dan kasih-Mu tiada taranya. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Thank you Lord. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kau sungguh baik Tuhan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Engkau sungguh baik. Tuhan Yesus Thank you baik. Lord. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semangnya Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah Tuhan. Kami ada pada hari ini untuk kena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan,
karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Thank you Lord. Engkaulah perisaiku, amin Tuhan. Saat badai hidup menerpaku dan janjimu di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri, yes Lord, bersama dengan Engkau Tuhan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, thank you Lord. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan.
sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dan Engkau beserta dengan kami Tuhan. Thank you Lord. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Thank you Lord, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin Tuhan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, biarlah segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Thank you Lord. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman Naisin bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperenakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari sorga, dan oleh kuasa Roh Kudus Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga Dia bangkit pula menurut yang dinobatkan dalam Alkitab, lalu Dia naik ke surga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta
beserta dengan Bapa dan Anak, Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi, saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom dan selamat pagi sekali lagi semua jemaat Tuhan. Puji Tuhan, dan pagi ini ada beberapa pengumuman yang kita dengar bersama-sama. Yang pertama, kita bersyukur karena kita masih mengikuti kebaktian online. Dan saya pikir sejak diperkenalkan PKP dari tanggal 18 Mac yang lalu, dan saya kira-kira sudah 14 minggu sudah kita mengikuti kebaktian secara online di rumah. Dan saya juga dapat respon ada banyak jemaat yang setia mengikuti kebaktian. Manakala mereka yang tidak dapat online melalui internet, kita juga telah sediakan pen drive dan telah menghantar kepada mereka setiap hari Sabtu, dan mereka boleh mengikuti kebaktian melalui pen drive di rumah mereka pada hari Minggu. Nah, memandangkan kita sudah mengikuti kebaktian secara online dan kita pikir tidak tahu sampai bila, dan kita terus berdoa, pihak gereja juga berpikir dan berinisiatif supaya kita boleh menggunakan satu siaran atau satu video yang baik. Karena selama ini kita menggunakan handphone untuk recording, dan saya pikir ini waktunya sudah gereja untuk melihat suatu perkara yang baru lagi, di mana kita akan membeli, yaitu handycam yang memang khusus untuk video. Jadi oleh itu saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, saya sudah berkongsi kepada PCC tentang hal ini, dan juga kita juga melihat perkara ini bersama-sama sebagai jemaat, dan bagaimana kita menyokong dan membantu pelayanan kita di dalam gereja. Oleh itu, seperti mana yang saya katakan sebentar tadi, kita akan membeli satu handycam, ya, seperti yang di tangan saya dan kamu menyaksikan juga di dalam PowerPoint. Nah, handycam ini penting untuk pada masa-masa akan datang. Bukan saja untuk recording, tapi itu boleh kita gunakan pelayanan yang lain pada masa-masa akan datang. Dan kita tahu kosnya handycam ini bukan murah, dia sangat mahal, tetapi kita percaya Tuhan itu baik, karena kita lakukan untuk Tuhan. Jadi oleh itu saya mendorong kepada jemaat, jika di antara kamu yang punya beban atau punya panggilan untuk bersama-sama membantu untuk kita membeli handycam, dan ini penting, dan sila rujuk kepada pihak gereja. Jika Anda mau memberi sumbangan, berapa yang Anda mampu untuk memberi sumbangan supaya kita dapat membeli handycam. Dan ini sangat penting. Kenapa saya berkongsi kepada jemaat supaya tanggung jawab ini adalah tanggung jawab bersama-sama sebagai jemaat gereja Tuhan. Dan yang kedua, kita juga terus mendorong kepada jemaat untuk tetap setia mengikuti kebaktian. Dan juga kita bersyukur walaupun kita mengadakan kebaktian secara online di rumah, kita dapat merasakan kasih dan perlindungan Tuhan dan penjagaan Tuhan kepada kita semua. Nah, itu saya mendorong kepada jemaat Tuhan, teruslah setia di dalam hal pemberian persembahan dan persepuluhan Anda kepada Tuhan. Dan bukan itu saja, kita juga perlu ingat kembali dengan komitmen janji iman kita, yaitu bercakap tentang janji iman van baru, dan juga janji iman kita untuk pembangunan gereja yang baru. Dan saya percaya Tuhan yang memberkati kita semua. Jangan takut, karena Tuhan itu baik. Amin. Karena Dia memiliki segala-galanya. Apabila kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, pasti kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai kasih kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pembacaan hari ini diambil dari Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu.
Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semua engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian darimu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Inilah firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat beribadah bersama-sama pada pagi ini. Dan kita bersyukur karena kita ada kesempatan beribadah dalam kebaktian online bersama-sama dengan keluarga. Saya tidak tahu dengan Anda, apakah Anda pernah bercinta? Bagaimana perasaan Anda ketika Anda mula-mula jatuh cinta? Apakah yang Anda harapkan dengan pasangan Anda ketika Anda bercinta? Bagaimana pula kalau putus cinta? Bagaimana Anda menanganinya? Nah, soalan ini baik untuk kita fikir-fikirkan bersama. Nah, teks khotbah yang kita akan pelajari pada pagi hari ini diambil dalam kitab Wahyu, bab yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang ketujuh. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami berdoa dan kami bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami semua. Kami bersyukur Tuhan karena pagi ini kami boleh bersama-sama berkumpul mengikuti kebaktian online bersama keluarga kami. Dan kiranya Tuhan memberkati kami semua. Khususnya Tuhan, firman Tuhan yang kami akan pelajari pada pagi hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengambil tempat di dalam hati kami dan juga pikiran kami. Supaya firman Tuhan yang kami akan pelajari pada pagi ini tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tapi firman Tuhan itu akan tinggal di dalam kehidupan kami. Bahkan akan berakar dan menghasilkan buah-buah yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami siap untuk belajar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan penyelamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 hingga pasal 3, kita mendapati ada 7 surat kepada jemaat di Asia Kecil. Itu pada hari ini kita panggil Turki, yaitu jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, jemaat Thyatira, jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, dan jemaat Laodikia. Nah, surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes ketika dia mendapat wahyu atau penglihatan di Pulau Patmos. Nah, kota Efesus adalah sebuah kota yang terbesar di Asia Kecil pada waktu itu. Nah, kota Efesus mempunyai pusat pelabuhan ekspor yang terbesar di wilayah Asia. Nah, kota Efesus juga merupakan pusat pentadbiran pemerintahan Romawi dan pusat perdagangan di wilayah Asia Kecil. Nah, selain itu, kota Efesus terkenal dengan keutamaan dalam bidang keagamaan, di mana kita dapat melihat mereka membina kuil-kuil
untuk penyembahan berhala, yaitu kuil berhala kesuburan Enotolia, kuil Artemis, dan kuil Diana, serta kuil untuk penyembahan kepada Kaisar. Pelayanan jemaat di Efesus telah didirikan oleh Paulus bersama-sama dengan Priscilla dan Aquila dalam pelayanan misinya kedua pada tahun 52 Masihi. Dan itu kita boleh lihat di dalam Kisah Para Rasul bab yang ke-18 ayat yang ke-19. Dalam surat kiriman Rasul Yohanes kepada ketujuh jemaat yang kita lihat di dalam Wahyu bab 2 hingga bab 3, jemaat Efesuslah yang pertama dikongsikan karena kedudukan yang terkemuka di antara ketujuh jemaat. Efesus adalah kota yang sedang mengalami perkembangan yang sangat baik. Demikian pula dengan jemaat yang rajin dan mempunyai pemimpin-pemimpin yang hebat. Nah, setelah memuji jemaat atas ketekunan mereka dalam pekerjaan, dalam kesabaran, dalam penderitaan karena dalam nama Tuhan, serta tidak mengenal lelah dan menolak para rasul-rasul palsu. Tetapi Tuhan menyatakan satu kekurangan yang sangat menyedihkan, yaitu jemaat Efesus telah kehilangan kasih yang semula. Dan oleh itu pada pagi ini saya mengangkat satu tema, yaitu kembali kepada kasih yang semula. Bersama-sama dengan saya, kembali kepada kasih yang semula. Dari penilaian Tuhan Yesus, kita menemukan bahwa first love atau kasih semula, kasihmu yang pertama-tama, merupakan hal yang sangat penting. Hal inilah yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus dan juga kepada kita sebagai orang yang percaya, yaitu saya dan juga kamu. Dan pada tema ini, yaitu kembali kepada kasih yang semula, ada 3 hal yang kita akan pelajari. Yang pertama, memiliki reputasi yang baik. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Memiliki reputasi yang baik. Dalam kitab Wahyu, bab yang kedua, ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga berkata, Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berpendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh kerana namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Di dalam ayat yang kedua hingga ayat ketiga ini, ada 3 hal di mana Tuhan Yesus memuji mereka. Kita lihat di dalam ayat 2e. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Di sini kita lihat mereka ada sikap satu dinamik. Aku tahu segala pekerjaanmu. Kerja, kata bahasa Yunani itu kerja adalah ergon. Bermaksud penuh tenaga, bersemangat. Karena mereka ini adalah orang yang kuat bekerja. Jemaat Efesus adalah jemaat yang kuat bekerja dan tekun melakukan tugas-tugas pelayanan. Itulah sebab Tuhan memuji mereka. Pujian yang kedua yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka ini sangat berdisiplin. Dan kita lihat di dalam dalam ayat yang kedua B, katanya di sini, Aku tahu
bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Mereka sangat berdisiplin, tidak bertolak ansur dengan orang-orang sesat atau ajaran-ajaran palsu. Jemaat Efesus menentang ajaran sesat yang dibawa oleh Nikolaus, yaitu mereka membenarkan perzinahan dan makan makanan yang telah dipersembahkan oleh berhala. Dan hal yang ketiga, di mana Tuhan Yesus memuji mereka ini sabar menderita. Ayat ketiga mengatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sabar menderita, bertahan dan sabar menghadapi penganiayaan. Mereka bertahan dan sabar dalam penderitaan akibat penganiayaan Kaisar Nero. Sekalipun ada 3 pujian yang diberikan kepada jemaat Efesus, tetapi pujian ini diikuti dengan celaan yang keras daripada Tuhan Yesus. Dan Anda lihat dalam ayat yang keempat, mereka telah kehilangan kasih yang semula, sebab mereka melakukan 3 pujian tadi hanya untuk kepuasan atau tanggung jawab, tetapi tidak dilandaskan dengan kasih. Jadi saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, bagaimana kita melihat di dalam teks tema ini, yaitu kembali kepada kasih-Mu yang semula. Poin yang kedua, reality yang mengecewakan. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Reality yang mengecewakan. Wahyu bab yang kedua, ayat yang keempat berkata, namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Setelah Tuhan Yesus memuji jemaat Efesus atas ketekunan mereka dalam pekerjaan, penuh dengan kesabaran, dan mereka menolak ajaran rasul palsu, tapi Tuhan menyatakan satu kekurangan yang sangat menyedihkan, yaitu jemaat Efesus telah kehilangan kasih yang semula. Kasih semula, atau kasih yang mula-mula, atau kasih yang pertama, boleh kita ibaratkan kasih dalam suasana jatuh cinta. Jika Anda pernah mempunyai kekasih, Anda tentu boleh merasakan suasana kasih ketika sedang jatuh cinta. Kasih semula menampakkan dirinya sebagai kasih yang murni, tidak cemburu, tidak campur aduk dengan perkara-perkara yang lain. Ia bersifat spontan, jauh dari sikap pura-pura. Kasih semula tidak pernah mau menyakiti, serta rela berkorban, memberikan apa saja demi yang dikasihinya. Yesus mencela jemaat di Efesus, mana kasih-Mu yang semula? Jemaat Efesus adalah jemaat yang aktif, namun jemaat Efesus dicela oleh Tuhan Yesus. Di dalam ayat 4 berkata, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kata mencela bukan hanya sekadar mengkritik. Mencela berarti mengecam dengan
keras. Mengapa? Karena jemaat Efesus dikecam dengan keras karena hanya satu hal saja, yaitu karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ada banyak hal yang mereka telah dipuji, namun satu saja yang hilang, yaitu kasih yang semula. Jemaat ini sepertinya sudah kehilangan segalanya. Meninggalkan kasih yang semula berarti meninggalkan sesuatu yang paling berharga, itu paling penting sebagai orang yang percaya. Meninggalkan kasihmu yang semula, maksudnya meninggalkan itu adalah tinggalkan, melepaskan atau membuang. Seorang yang kehilangan kasih semula, perasaan dan tingkah lakunya kepada seseorang yang seharusnya dikasih akan menjadi hambar. Hal ini menunjukkan kepada kasih dan pengabdian mula-mula jemaat Efesus kepada Tuhan yang begitu mendalam dan firman-Nya yang telah hilang. Kita harus ingat, beribadah di dalam gereja atau beribadah dalam kebaktian online di rumah belum cukup. Jemaat harus memiliki kasih yang sepenuh kepada Kristus dan firman-Nya. Dan bagaimana kasih yang telah hilang itu? Tanda-tanda kasih yang telah hilang itu menjadi sejuk. Itu pertumbuhan rohani, mereka akan terbantut. Memandang remeh anugerah daripada Tuhan. Jadi saudara-saudariku di dalam Tuhan, kasih itu sangat penting. Yesus juga berkata di dalam Injil Markus, bab yang ke-12, ayat yang ke-30 hingga ke-31 berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tuhan Yesus juga berkata, kita melihat di dalam 1 Yohanes bab yang keempat ayat yang ke-20, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Jadi saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, kalau Yesus menegur jemaat Efesus, Yesus juga mau menegur kita. Mana kasih yang pertama? Beberapa bulan yang lalu, saya ada membaptis orang yang baru. Nah, sebelum saya membaptis mereka, saya akan mengambil kesempatan untuk mengajar mereka tentang arti baptisan ini. Apa yang saya katakan di sini, perkara yang penting saya katakan kepada mereka, mereka harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka juga harus setia melakukan perintah-perintahnya. Dan hal ini yang saya tekankan di dalam hal pengajaran pembaptisan. Saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, siapa yang pernah jatuh cinta? Bagaimana soalan yang pertama tadi? Nah, setiap pribadi, itu saudara dan saudari, dan saya, pasti pernah mengalami kasih yang mula-mula kita kepada Tuhan Yesus ketika kita pertama bertemu dengan Tuhan Yesus.
Nah, marilah kita renungkan kembali waktu pertama kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Apakah yang saudara-saudari perbuat untuk Tuhan ketika Anda mula-mula jatuh cinta dengan Tuhan? Kita lihat dalam tahun-tahun yang lepas. 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau mungkin 50 tahun yang lalu. Pada mula-mula Anda mengenal Tuhan Yesus, bagaimana perasaan Anda? Coba ingat kembali, apakah yang Anda sudah lakukan untuk Tuhan ketika Anda mula-mula mengenal Tuhan? Mungkin pada masa itu Anda rajin membaca firman Tuhan. Anda rajin berdoa. Anda rajin melayani Tuhan. Anda rajin ikut beribadah. Anda rajin memberi persembahan. Anda rajin memberi persepuluhan. Bahkan Anda punya sikap yang suka menolong orang. Dan semua itu rasanya kita melakukan dengan begitu gairah, begitu bersemangat, karena kita mengasihi Tuhan. Api yang berkobar-kobar, yang ada di dalam hati kita itu dengan penuh bersemangat. Dan roh kita seperti roh yang menyala-nyala dengan luar biasa. Semua yang kita lakukan tanpa disuruh. Karena kita mengasihi Tuhan. Kita respon sendiri. Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan. Maka semua perkara itu kita lakukan tanpa disuruh. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan. Sekarang bagaimana? Ia mengingatkan hal ini bagi saya juga. Apakah kita masih punya semangat roh seperti itu lagi? Kalau kita renungkan, kenapa kita kehilangan kasih yang mula-mula itu? Kenapa kita kehilangan kasih yang mula-mula itu? Mungkin ada beberapa sebab. Di sini saya menyatakan ada 4 perkara. Pertama, kita dalam keadaan zon yang selesa. Semuanya oke. Keluarga kita bahagia, keluarga kita terjaga, kita ada keuangan yang cukup, kita punya kesehatan yang baik, kita bekerja, di mana kita pergi semua oke, sehingga kita merasa selesa. Akibatnya, kita merasa tidak perlu lagi Tuhan Yesus. Karena kita merasa selesa. Karena kita merasa kita sudah diberkati. Karena kita merasa kita sudah cukup. Dan Tuhan itu, kita mula membelakangkannya. Kedua, kenapa kehilangan kasih yang mula-mula itu? Kita mula cinta akan dunia. Dunia sudah menarik kita dengan segala kenikmatan, sehingga kita kehilangan cinta yang mula-mula kepada Tuhan Yesus. Ketiga, mengalami kekecewaan. Mungkin kita mengalami kekecewaan, sakit hati, terluka dengan jemaat gereja, saudara-saudara kita, kepahitan dalam hidup kita, kebencian, sehingga kita mau membelakangkan Tuhan. Dan keempat, kenapa kita kehilangan kasih? Dan ini kita boleh cakap baru-baru ini. Nah, sepanjang PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan PKP diperkenakan oleh
kerajaan bermula tanggal 18 Mac, 3 bulan lebih yang lalu, itu 14 minggu atau 3 bulan 2 minggu, kita mula. Dan kita tahu pada waktu itu kita tidak datang ke gereja beribadah. Ya. Sebab perintah kawalan pergerakan itu sebab kita melawan COVID-19 atau COVID-19. Dan sehingga di antara kita mungkin mula malas berdoa. Karena tidak pergi gereja, tidak ada orang yang perhatikan. Mungkin kita malas sudah membaca firman Tuhan. Mungkin kita sudah tidak berinisiatif bagaimana kita mendekati diri kita kepada Tuhan dalam hubungan kita. Karena mungkin kita punya rohani sudah makin lemah, api kita makin berkurangan. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, mari kita renungkan semua ini. Bagaimana kita membangkitkan semula kasih yang semula ini. Secara pribadi, saya juga merenungkan arti kasih saya yang mula-mula kepada Tuhan. Ketika saya bertemu dengan Tuhan, saya mau kembalikan kasih yang semula itu. Kita harus kembalikan kasih yang semula itu. Hati kita yang berkobar-kobar kepada Tuhan. Saudari-saudariku dikasih Tuhan, marilah kita kembali. Hidupkan kasih yang semula itu. Nyalakan api rohmu itu yang dalam hidupmu. Dalam kasih yang semula itu. Ini penting untuk kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Ayat kedua, sehingga ayat yang seterusnya ini menceritakan bagaimana mereka dibangun, ya, dipuji. Tapi dalam ayat yang kelima, firman Tuhan dalam katakan Wahyu bab 2 ayat yang kelima berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Yesus mencelah mereka. Yesus menegur mereka. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuhan Yesus menyuruh jemaat Efesus, termasuk saya dan kamu, sebagai orang-orang yang percaya, supaya kita sadar bahwa kita sudah mungkin telah jauh dari Tuhan. Jemaat Efesus diingatkan untuk melihat dan menyelidiki diri mereka akan segala perbuatan yang mereka telah lakukan. Kita harus mengenal pasti situasi kita. Jika kita telah jauh dari Tuhan, kita harus kembali kepada Tuhan. Dengan pertobatan kita yang sungguh-sungguh. Dan jangan biarkan kasih yang mula-mula itu menjadi hampar. Atau kasih yang mula-mula itu hilang daripada kita. Kita harus memperbaikinya, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Terusnya dikatakan di sini, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Bertobatlah. Jika kita mendapati diri kita dalam keadaan yang demikian, firman Tuhan katakan, bertobatlah. Akuilah itu di hadapan Tuhan, agar Tuhan memulihkan kita kembali. Jangan kita mengeraskan hati kita dan membuatkan kita akan menjadi jauh dari Tuhan.
Kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya bertobat hanya melalui perkataan kita, hanya melalui pikiran kita saja. Tapi kita harus bertobat disertai dengan tingkah laku dan perbuatan kita. Kita harus sadar, harus bertobat. Nah, sebagai contoh, mungkin dulu kita rajin berdoa. Dulu kita rajin membaca firman Tuhan. Perkataan dulu saya kata ini ya. Dulu kita rajin melakukan firman Tuhan. Dulu kita rajin memberikan persembahan, memberikan persepuluhan. Dulu kita rajin dengan komitmen janji iman kita. Yang telah kita janji untuk memberi apa yang kita janji iman kita. Dulu kita berkomitmen melakukan pelayanan. Tapi sekarang kenapa? Kenapa? Saudara-saudariku dikasih Tuhan, kembali lakukan apa yang dulu kita lakukan. Mari kita lakukan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Katakan kiri kananmu, amin. Amin. Kalau tidak bertobat dan kembali melakukan apa yang dulu kita lakukan, Tuhan katakan, aku akan mengambil kaki dianmu. Wah, jemaat Efesus ditegur. Ia adalah satu amaran dan juga satu janji. Apakah amaran dari Tuhan? Jikalau Anda tidak bertobat, kata firman Tuhan, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu. Kaki dian. Apa maksud kaki dian? Itu kehadiran, cahaya, atau kehidupan. Jemaat Efesus seperti tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan sehingga ucapan Tuhan Yesus menjadi kenyataan. Kaki dian jemaat Efesus diambil oleh Tuhan. Akibatnya kota Efesus sekarang ini hanyalah sebuah kota yang mati, yang tidak ada penduduknya lagi atau penghuninya lagi. Sehingga saat ini Efesus adalah kota reruntuhan di wilayah kecil Asia. Tuhan tidak main-main dengan ucapannya. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan pasti akan terjadi. Dan bagaimana kalau mereka bertobat? Dan bagaimana kalau kita bertobat? Dalam kitab Wahyu bab 2 ayat yang ke-7 berkata, siapa bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan dan pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kata firman Tuhan, barang siapa menang, aku akan memberikan hak untuk makan dari pohon kehidupan. Pohon kehidupan yaitu persekutuan, hidup berkelimpahan, dan hidup yang kekal. Kata firman Tuhan, aku akan memberikan hak untuk makan dari pohon kehidupan. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, secara kesimpulannya dalam khotbah ini, kasih Tuhan kepada kita adalah tidak berkesudahan. Saudara-saudariku, Tuhan tidak berubah untuk selama-lamanya. Maka ia menuntut orang-orang percaya dengan kasih yang tidak berubah itu untuk melakukan dengan sungguh-sungguh segala perintah Tuhan. Nyatakanlah kasihmu itu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya hubungan kita itu menjadi intim
dengan Tuhan. Setelah kita mendengar firman Tuhan, Tuhan mau kita respon dan kembali kepada apa yang sudah Tuhan ingatkan kepada kita. Kita harus bertobat dan kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita bersyukur Tuhan selalu mengingatkan supaya tidak ada yang binasa. Tetapi kita akan memperolehi kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Kita diingatkan akan hal ini. Jadi saudara-saudariku, jangan mengeraskan hatimu. Tapi kita mahu merendahkan hati kita dan kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali kepada kasih di mana kita jatuh cinta pada mula-mula dengan Tuhan Yesus. Dan mari kita renungkan firman Tuhan ini. Dan saya mengajak kita nyanyikan lagu ini sebagai respon doa kita. Respon firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita menyelidiki sendiri hati kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah hilang kasih yang mula-mula itu, mari kita bina kembali. Tuhan menunggu. Karena Dia setia pada kita semua. Haleluya, amin. Bara-bara-bara-bara. Kasih yang sempurna telah Amin. terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Amin. Kau pulihkan aku, layak aku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari Tuhan. Haleluya Yesus. Bara-bara-bara-bara. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan Bara-bara-bara-bara. Yala bara-bara. Bara-bara-bara-bara. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Ya Rabanda Rabashikirakan Darabara. kasih yang sempurna telah Bara-bara-bara-bara. terima dari Ya Kandarabashandarabara. kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Amin. Kau pulihkan aku, Amin. layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Amin. Shikirala bara-bara-bara. Yang ku minta
Mari Yesus. Ketuk pintu Dan bukakan Bapa-Bapakku, Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya Yesus. sebab Kau Bapa yang kekal. Haleluya Yesus. Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Haleluya Yesus. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa yang kekal. Shikara-bara-bara-bara-bara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengajar kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau membawa kami untuk kembali, supaya kami kembali menyatakan kasih kami yang mula-mula kepada Engkau. Tuhan, bawa kami ya Bapa. Engkau mengasihi kami, bahwa kami juga mengasihi Engkau Tuhan. Bukan hanya melalui perkataan kami, bukan hanya apa yang dilihat dalam diri kami, tapi bila kasih itu yang benar-benar dari hati kami. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami semua. Dan ketika kami mengasihi Engkau Tuhan, kami dapat melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Dan kami cepat respon dengan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Supaya hubungan kami dengan Tuhan semakin dekat, semakin intim. Dan itulah yang Tuhan mau, kasih itu yang mula-mula yang ada pada kami. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami tidak sungguh-sungguh pada Engkau. Dan mulai hari ini Tuhan, bawa kami untuk lebih dekat pada Engkau. Bila kasih itu Tuhan, terus dinyatakan itu di dalam hati kami yang benar-benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan penyelamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita ucapkan bersama-sama doa Tuhan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, saya mau mengajak kita berdiri semua dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Dan mari kita tadangkan tangan kita untuk terima berkat
daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giat dan janganlah lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Ibadah kita selesai dan Tuhan memberkati.